seorang pemain daripada Belanda akan menyarung jersey skuad Harimau Malaya. Terbaru, revolusi skuad Harimau Malaya. Sebelum ni, FAM buat pertama kali update tentang pemain warisan. Sekurang-kurangnya ada 8 orang pemain warisan, geng. 4 pemain di dalam fasa yang terakhir hanya tinggal kelulusan daripada kerajaan Malaysia. Manakala 4 orang lagi pemain masih lagi di dalam proses dokumentasi. Terbaru, update daripada Rock Friends, seorang pemain daripada Belanda di dalam fasa yang terakhir. 3 pemain lagi masih di dalam proses. Aduh, kita kena tipu lagi. Ferdy Drift tak ada dalam Malaysia. Apa benda ni, weh? Bagi kawan-kawan yang tak tahu, awal tahun ini CEO Harimau Malaya Rock Friend telah berkongsi bahawa proses mendapatkan pasport Malaysia untuk satu pemain warisan dari Belanda hampir selesai. Lepas tu, banyak yang ketar-ketir. Tambah pula, satu lagi sumber top tier melaporkan bahawa proses dokumentasi untuk pemain warisan tersebut alang-alang Ferdy Drift selesai bulan lepas. Drift ni seorang penyerang berpengalaman yang telah dikaitkan dengan Malaysia untuk seketika. Fans Harimau Malaya memang excited pasal posisi striker tu sangat diperlukan dalam skuad kita. Lebih-lebih lagi untuk kualifikasi Piala Asia yang akan bermula 25 Mac ini di mana Malaysia akan bertemu Nepal di SSI. Tapi semalam potong steam tu, Ferdy Drift dalam satu interview menafikan bahawa dia ada pertalian darah dengan Malaysia. Tunggu dulu sebelum kamu troll abang. Sebenarnya ini satu berkat untuk kita. Ferdy Drift walaupun padu tak banyak bermain sepanjang 2024 disebabkan kecederaan lutut. So kalau dia masuk Harimau Malaya sekarang pun tak ada impact, duduk bangku je. Baik abang yang jadi striker, betul tak? Dan Harimau Malaya masih ada lagi pemain warisan Belanda misteri yang dah selesai dokumentasi tapi belum diumumkan. Jangan ketar-ketir. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Ferdy Drift akhirnya ya disorot oleh media internasional ya, kali ini ESPN.NL ya. Dan alhasil berkali-kali mereka menjadi bahan tertawaan internasional. Kita lihat tadi di video tadi, kita udah tahu skemnya TMJ ini sejak dia itu dulu menjadi ketua FAM yang membuat Malaides terjun bebas. Sekarang oleh orang-orang dengan IQ 15 ringgit ini dipercayakan lagi untuk memimpin revolusi. The Breakfast Warrior. Dan hasilnya kita orang Indonesia yang memiliki tingkat kecerdasan yang jauh lebih bagus daripada mereka, kita sudah tahu hasilnya itu bakal begini. Tetapi yang namanya IQ 15 ringgit ini, mereka ngotot sama kita, kalian itu begini, Indonesia ketar-ketir ya kan, kita cengar-cengir di sini. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dikabarkan tidak mendapat restu dari pemerintah untuk menaturalisasi. Akhirnya FAM stop naturalisasi ya. Di mana media Malaysia, Menteri Olahraga Malaysia Show Yu Hun menjelaskan, umumnya kalau ingin menaturalisasi pemain, mereka harus menunggu selama 5 tahun berturut-turut. Dan karena hal inilah makanya pemerintah menyuruh FAM menstop naturalisasi ya. Dan mereka masih menunggu lampu hijau dari pemerintah bagaimana nantinya. Ya, padahal masyarakat Malaysia mengatakan sangat senang Ferdy Drift akan dinaturalisasi. Namun karena pemerintahnya tidak setuju, teman-teman, mereka tidak akan menaturalisasi pemain keturunan. Dipermalukan tepat di depan media dunia, Tunku Ismail ditolak pemerintah Malaysia untuk naturalisasi dan dibantah pemain keturunan. Jagat sepak bola Malaysia kembali dihebohkan oleh kontroversi yang melibatkan Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMJ, pemilik klub Johor Darul Takzim, JDT, sekaligus sosok yang memiliki pengaruh besar dalam persepakbolaan negeri jiran. Kali ini, TMJ harus menelan pil pahit setelah rencana ambisiusnya untuk melakukan naturalisasi pemain guna memperkuat tim Malaysia ditolak secara terang-terangan oleh pemerintah. Lebih dari itu, para pemain keturunan yang disebut memiliki darah Malaysia justru membantah klaim tersebut, semakin mempermalukan TMJ di hadapan media dunia, termasuk jaringan berita olahraga raksasa ESPN. Gagalnya proyek naturalisasi dan penolakan terbuka pemerintah. Selama beberapa tahun terakhir, TMJ dikenal sebagai tokoh yang kerap mendorong program naturalisasi pemain asing demi meningkatkan kualitas skuad Harimau Malaya. Namun,
Kali ini upayanya untuk mencapai kesepakatan keras ketika pemerintah Malaysia dengan tegas menolak. Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh otoritas sepak bola dan pemerintah, yang menyatakan bahwa kebijakan naturalisasi tidak akan menjadi solusi jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Pemerintah Malaysia lebih memilih untuk fokus pada pelatihan pemain muda lokal daripada mengandalkan talenta asing yang diimpor. Tak berhenti di situ, penolakan ini juga menjadi bahan sorotan media dunia, termasuk ESPN. Dibantah oleh pemain keturunan sendiri. Salah satu pukulan telak lainnya bagi TMJ adalah pernyataan para pemain keturunan yang diduga memiliki darah Malaysia. Beberapa nama yang sebelumnya dikaitkan dengan program naturalisasi justru secara terbuka membantah bahwa mereka memiliki garis keturunan sah untuk MEU. Dalam wawancara dengan media internasional, beberapa pemain yang sempat digadang-gadang bakal bergabung dengan skuad Harimau Malaya justru mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan langsung dengan Malaysia. Bahkan, beberapa di antaranya menyatakan tidak tertarik untuk dinaturalisasi dan memilih untuk tetap setia pada negara. Bantahan ini semakin memperparah citra TMJ, yang sebelumnya begitu yakin bahwa para pemain keturunan ini akan menjadi aset besar bagi Malaysia. Media sosial pun langsung diledakkan dengan berbagai komentar pedas. Banyak di antaranya mengolok-olok kegagalan TMJ dalam merealisasikan ambisinya. ESPN, Malaysia DIPERMAKAN di mata dunia. Tak butuh waktu lama bagi media dunia untuk menyoroti kegagalan ini. ESPN. Dalam salah satu artikel dan segmen mereka, ESPN membahas bagaimana keputusan pemerintah Malaysia untuk menolak naturalisasi berakhir pada pertanyaan besar mengenai masa depan sepak bola negara tersebut. ESPN juga menyoroti bagaimana kebijakan TMJ yang selama ini pro-naturalisasi justru menjadi bumerang yang mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa headline yang muncul di media internasional berbunyi, rencana naturalisasi Malaysia gagal, pukulan bagi Tunku Ismail. Ditolak pemerintah, ditolak pemain, krisis sepak bola Malaysia. Rencana besar Tunku Ismail menjadi bumerang karena Malaysia menentang naturalisasi. Publik dan netizen Malaysia geram di media sosial. Tagar seperti tagar tolak naturalisasi, tagar harimau lokal, dan asteris tanda pagar TMJ flop mulai berem. Kesimpulan, babak baru sepak bola Malaysia. Kegagalan besar ini menjadi pelajaran berharga bagi sepak bola Malaysia. Dengan naturalisasi yang kini hampir mustahil dilakukan, perhatian kini harus beralih ke pengembangan pemain lokal. TMJ, yang selama ini dikenal sebagai tokoh dominan dalam sepak bola Malaysia, kini harus menghadapi kenyataan bahwa strategi yang selama ini ia dorong telah ditolak mentah-mentah oleh media internasional seperti ESPN telah menyoroti kejadian ini. Menjadi yang jelas, drama ini akan terus menjadi